Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Azhari, NIM 2133247, ingin mempresentasikan judul penelitian saya yang judulnya itu fungsi tari sebagai seni pertunjukan. Pada bab pertama, terdapat pendahuluan. Pertama, latar belakang. Di Indonesia, perhatian masyarakat terhadap tari cukup besar. Semakin maraknya perkembangan karya-karya tari baru dewasa ini. Tari adalah salah satu bentuk seni yang sangat erat hubungannya dengan segi-segi kehidupan manusia. Kalau disimak hampir setiap peristiwa yang berhubungan dengan kepentingan hidup seperti pada aktivitas sosial, budaya, ekonomi banyak menyebabkan kehadiran seni tari, baik sebagai pertunjukan maupun hiburan. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang pertama, memperkenalkan tari sebagai pertunjukan pada masyarakat. Yang kedua, seni tari menghibur pada kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, tari termasuk dalam kegiatan seni pertunjukan. Yang keempat, mengapresiasikan jiwa dalam tari. Yang ketiga, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, ternyata ada faktor yang menentukan tari sebagai pertunjukan. Batasan masalah penelitian ini meliputi seni tari dalam hubungannya dengan seni pertunjukan dan fungsi tari sebagai seni pertunjukan. Yang keempat, rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa itu fungsi tari sebagai seni pertunjukan. Yang kedua, apa saja fungsi tari sebagai pertunjukan. Yang ketiga, apakah tari ini sangat berguna dalam masyarakat. Yang kelima yaitu tujuan penelitian. Dengan dilakukannya penelitian ini, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjelaskan pemahaman lebih dalam mengenai fungsi tari sebagai seni pertunjukan. Yang kedua, untuk mendeskripsikan apa saja fungsi-fungsi tari sebagai seni pertunjukan. Yang ketiga yaitu menjelaskan kepada masyarakat tentang fungsi tari sebagai pertunjukan. Yang keenam yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan penjelasan mengenai fungsi tari sebagai seni pertunjukan. Yang kedua, memberikan deskripsi. Yang ketiga, memberikan penjelasan kepada masyarakat apa saja fungsi sebagai seni pertunjukan. Lanjut, bab 2, kerangka teoritis. Kerangka teoritis terdapat yaitu landasan teoritis, kajian relevan, kerangka konseptual. Yang pertama, landasan teoritis satu yaitu tari adalah seni. Seni tari bisa dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan yang ada pada setiap negara atau daerah, termasuk negara Indonesia. Seni tari yang ada di Indonesia sangatlah banyak dan merupakan setiap gerakan tari merupakan ciptaan dari masyarakat Indonesia yang dimana di dalam setiap gerakan tari memiliki filosofinya masing-masing. Seni tari akan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangannya zaman. Yang kedua yaitu seni pertunjukan. Seni pertunjukan adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. Performan biasanya melibatkan 4 unsur yaitu waktu, ruang, tubuh si seniman, dan hubungan seniman dengan penonton. Yang ketiga yaitu bentuk penyajian. Bentuk penyajian adalah bentuk wujud yang dihasilkan dari berbagai elemen tari seperti gerak, ruang, dan waktu yang bekerja sama untuk memberikan vitalitas estetis. Jika tidak memiliki kesatuan dibandingkan dengan jumlah bagian-bagiannya, keseluruhan memiliki makna yang lebih besar. Selain itu, proses penyatuan mendapatkan bentuk yang dikenal sebagai komposisi tari. Bentuk penyajian dalam tari adalah seni pertunjukan mempunyai pengertian cara penyajiannya atau cara menghidangkan tari, yaitu gerak tari, tempat pertunjukan, dan musik iringan. Yang pertama, gerak tari. Dalam pengungkapannya, seni tari menggunakan gerak sebagai materinya. Pada dasarnya, gerak adalah bagian penting dari kehidupan, jadi orang sering menerimanya begitu saja tanpa mempertanyakan keberadaannya. Yang kedua yaitu seni pertunjukan. Tempat pertunjukan. Seni pertunjukan tidak berpengaruh oleh lokasi, yaitu tempat tari dilakukan. Tempat pertunjukan tari dalam macam-macam antara lain yaitu pertama
panggung letter L adalah panggung yang disaksikan dari dua sisi memanjang dan sisi melebar. Yang kedua, panggung tapal kuda adalah panggung yang dapat disaksikan oleh penonton dari sisi depan, samping kanan, dan samping kiri. Yang ketiga, panggung proscenium adalah panggung yang hanya dapat disaksikan oleh satu arah saja, yaitu arah depan. Yang keempat, pendopo adalah seni tempat pertunjukan segi empat yang memiliki 4 saka gurut. Yang kelima, tempat pertunjukan outdoor adalah tempat di luar ruangan atau tempat terbuka. Dan selanjutnya nomor 3 yaitu musik iringan. Sejarah menunjukkan bahwa hubungan antara musik dan tarian berasal dari sumber yang sama. Dorongan atau naluri ritmi manusia. Dorongan ini memungkinkan musik untuk mengiringi tarian dalam 3 cara. Pertama, iringan musik ritmis dari gerakan tari. Yang kedua, pendukung suasana tari. Yang ketiga, kombinasi harmonis keduanya. Selanjutnya, penelitian relevan. Kajian relevan dijadikan acuan penulis untuk menyelesaikan misalnya ini. Fungsi tari sebagai seni pertunjukan sebagai berikut. Jurnal Endang Rati EW tahun 2001 yang berjudul The Function of Dance Performance Art. Fungsi tari dalam kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi 4, yaitu tari sebagai sarana upacara, sarana hiburan, sarana pertunjukan, dan sebagai media pendidikan. C. Kerangka konseptual. Peneliti dalam penelitian ini mengetahui bahwa tari adalah bagian dari seni pertunjukan. Selain itu, sebagian besar masyarakat mengetahui seni tari. Di dunia yang semakin modern saat ini, orang lebih suka menari modern daripada tradisional. Orang-orang terutama remaja kadang menganggap tari modern lebih menarik daripada tari tradisional. Karena tari adalah seni pertunjukan, mereka berlatih dan menciptakan karena mereka percaya diri bahwa keberadaan seni tari ini harus membawa harapan. Ketika dia tumbuh dan berkembang dalam hidupnya, citranya akan menjadi lebih wangi. Lanjut pada bab 3, terdapat metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode etnografi, di mana unsur-unsur sejarah kehidupan sosial dipaparkan panjang lebar untuk melihat dokumentasi sosial dan budaya. Etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan. Yang kedua yaitu objek penelitian. Adapun penggunaan tari sebagai seni pertunjukan untuk menjaga adat tradisional dan modern pada seni tari kepada masyarakat, maka langkah penentuan objeknya bisa dilakukan dengan melestarikan seni tari pada setiap kegiatan pertunjukan yang dibantu oleh Dinas Kebudayaan. Yang ketiga, instrumen penelitian. Yang pertama, observasi. Dalam penelitian ini meliputi sumber data lisan dan sumber data tertulis. Data tertulis diperoleh oleh pengamatan ataupun data-data yang sudah ada yang mendapat data berupa bagaimana penyajian fungsi tari sebagai seni pertunjukan. Pencatatan sumber data utama melalui data-data yang ada pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Yang keempat yaitu jenis data. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang dihasilkan oleh interpretasi konsep data. Ini membantu menerjemahkan data mentah ke dalam penjelasan dan uraian yang lebih mudah dipahami. Penjelasan ini dapat diberikan dalam bentuk deskripsi atau uraian. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang pertama, pengamatan data yang ada. 2, wawancara. Yang ketiga, studi dokumentasi. Yang kelima, analisis data. Analisis data ini peneliti memiliki tahapan di mana tahapan ini berjalan seiringan dalam waktu, yaitu pertama, memilih masalah seperti yang telah dituliskan pada bab 1. Peneliti memfokuskan pada fungsi tari sebagai seni pertunjukan. Yang kedua, mengumpulkan data kebudayaan, mengumpulkan data wawancara, kemudian catatan pengamatan di lapangan. Selain itu, peneliti juga mencari dokumentasi yang ada di penelitian ini.
Lanjut pada bab 4 membahas pembahasan yang pertama fungsi tari. Anthony Say pernah mengemukakan pandangannya tentang 6 kategori fungsi tari. Yang pertama, refleksi dan validasi organisasi sosial. Yang kedua, tari sebagai upacara keagamaan maupun aktivitas sekuler. Yang ketiga, aktivitas kreatif. Yang keempat, ungkapan kebebasan rasa. Yang kelima, ungkapan keindahan ataupun aktivitas keindahan itu sendiri. Yang keenam, refleksi dari pola ataupun perekonomian. Banden dan Frederick de Boer dalam bukunya yang berjudul Holiness Dance in Transition, Raja and Kelot, membahas klasifikasi kesenian Bali sesuai dengan fungsinya, yaitu Wali Bali dan Bali Balian. Dia tulis 1994 menggolongkan fungsi tari menjadi 4 bagian, yaitu tari sebagai upacara hiburan, pertunjukan, dan pendidikan. Lanjut, pada fungsi tari terdapat sarana upacara, hiburan, pertunjukan, dan media pendidikan. Lanjut, fungsi tari sebagai seni pertunjukan. Seperti yang telah disebutkan dalam pendahuluan bahwa fungsi tari pada pokoknya dapat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu tari sebagai upacara, hiburan, seni pertunjukan, dan media pendidikan. Antara keempat jenis tarian yang berbeda fungsinya tersebut, pada saat ini sukar untuk dibedakan. Banyak seniman tari yang berusaha untuk mengangkat tema-tema yang magis atau religius menjadi sebuah tari pertunjukan, tentu saja dengan cara mengolahnya kembali menjadi tarian tersebut mempunyai nilai estetis yang tinggi. Sebagai contoh kepada tari tayub dan pendet. Lanjut. C. Seni tari pertunjukan sebagai sarana apresiasi. Sebuah karya tari sebagai seni pertunjukan harus bisa mengomunikasikan antara pencipta kepada penonton. Tulis 1994. Penonton sebagai apresiator atau pengamat dalam menyaksikan suatu pertunjukan tari memberikan penilaian dan apresiasi terhadap sebuah tari menurut ukuran kemampuan masing-masing. Penonton bisa menyatakan senang atau tidak senang atau menganut ukuran perasaannya. Ada sebagian dari penonton yang kagum dengan kelincahan gerak dari penarinya atau bisa bergetar perasaannya ketika memastikan adegan yang lucu. Mungkin ada yang sama sekali tidak tertarik. Lanjut. Dia tari sebagai objek apresiasi. Pada sebuah tari pertunjukan, untuk dapat memberikan kepuasan terhadap penonton bukan terletak pada teknik serta seni isi pertunjukan saja, akan tetapi segala sesuatu yang menyangkut penonton serta menyajikan suatu acara harus benar-benar diperhatikan sedemikian rupa, sehingga apresiator atau penonton dengan enak dan mudah dapat mengikuti pertunjukan sampai selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.